Poin yang pertama, definisi siam. Definisi siam, as-saum, yang disebut dalam bahasa Indonesia puasa. Definisi saum, siam dalam bahasa Arab artinya adalah al-imsak. Secara etimologi kata saum adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari berbicara, menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman, menahan diri dari apa saja. Secara etimologi itu dinamakan saim. Misalkan dalam sehari dia menahan diri untuk tidak berbicara, tapi dia makan dan minum, maka dia dikatakan siam. Orang yang saim, orang yang sedang berpuasa dari berbicara. Secara etimologi dia masuk ke dalam kategori siam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat ke-27. Inni nadartu fa imma tarayna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya. Wahai Maryam, apabila engkau bertemu dengan seorang manusia, maka katakan kepadanya, aku bernazar. Aku telah bernazar untuk melakukan siam karena Allah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun hari ini. Beliau menamakan dirinya sedang berpuasa tatkala beliau bernazar untuk tidak berbicara dengan manusia. Ini menerangkan kepada kita bahwa as-siyam lughatan huwal imsak. Siam secara bahasa adalah menahan diri. Adapun secara syar'i, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata beliau, puasa definisi syar'inya adalah imsakun makhsus an syai'in makhsus fi zamanin makhsus min syakhsin makhsus. Nah, adalah menahan diri dengan cara tertentu dari sesuatu yang khusus, di waktu yang khusus, dari orang yang khusus. Nah, cara tertentu yakni dengan tuntunan Nabi SAW dari sesuatu yang khusus, karena ada hal-hal yang kita boleh melakukannya dan ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukannya. Ada hal-hal yang tidak boleh kita melakukannya di saat berpuasa. Ada yang sifatnya dia bisa membatalkan kalau kita melakukannya. Ada yang dia tidak membatalkan kalau kita melakukannya, tetapi mengurangi daripada pahala puasa kita. Dari orang yang khusus, karena tidak semua orang berkewajiban puasa. Ada orang-orang yang mereka wajib berpuasa, ada orang-orang yang tidak wajib puasa. Yang tidak wajib puasa terbagi menjadi dua, ada yang mereka harus menggantikannya, apakah dengan fidyah ataukah dengan qadha, dan ada pula yang tidak wajib mengqadha'nya sama sekali, seperti orang-orang yang tidak berkewajiban puasa dari anak-anak kecil. Naam. Al-Imam Al-Qurtubi sahibu tafsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, beliau memberikan definisi lain tentang puasa yang kurang lebih sama tetapi lebih sempurna, lebih mencakup. Kata beliau, puasa itu adalah al-imsak anil muftirat ma'aqtirani niyyati bihi min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya. Dengan niat, ya, dengan disertai niat untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dari semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. 6.